Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Hidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah pulau-pulau aneh di Indonesia. Masa lampau Indonesia sangat kaya raya. Ini dibuktikan oleh informasi dari berbagai sumber kuno. Indonesia mempunyai 7 kepulauan besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Yang pertama, Sumatera atau Pulau Emas. Dalam berbagai prasasti, Pulau Sumatera disebut juga dengan nama Suwarna Dwipa, yang berarti Pulau Emas, atau Suwarna Bumi, yang berarti Tanah Emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Sumatera juga dikenal sebagai Pulau Andalas. Pada masa dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir, sekitar 1567 sampai 1339 sebelum Masehi, di pesisir barat Pulau Sumatera telah ada pelabuhan yang ramai dengan nama Barus. Barus diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Barus dikenal karena merupakan tempat asal kapur Barus. Ternyata kamper atau kapur Barus digunakan sebagai salah satu bahan pengawet mumi Fir'aun Mesir kuno. Di samping Barus, di Sumatera terdapat juga kerajaan kuno lainnya. Sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membina negara kuno kerajaan Nabi Sulaiman. Diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Opir. Kemungkinan Opir berada di Sumatera Barat karena di Sumatera Barat terdapat Gunung Opir. Gunung Opir dikenal juga dengan nama Gunung Talamahu, merupakan salah satu gunung tertinggi di Sumatera Barat yang terdapat di daerah Pasaman. Kabarnya, kawasan emas di Sumatera yang terbesar terdapat di Kerajaan Minangkabau. Menurut sumber kuno, dalam kerajaan itu terdapat pegunungan yang tinggi dan mengandung emas. Konon pusat kerajaan Minangkabau terletak di tengah-tengah galian emas. Emas-emas yang dihasilkan kemudian diekspor dari sejumlah pelabuhan seperti Kampar, Indragiri, Pariaman, Tikus, Barus, dan Pedir. Di Pulau Sumatera juga berdiri Kerajaan Sriwijaya yang kemudian berkembang menjadi kerajaan besar pertama di Nusantara yang memiliki pengaruh hingga ke Thailand, Kamboja di utara, hingga Maluku di timur. Selanjutnya kemudian Jawa atau Pulau Padi. Dahulu Pulau Jawa dikenal dengan nama Jawa Dwipa. Jawa Dwipa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Pulau Padi dan disebut dalam epik Hindu Ramayana. Epik itu mengatakan Jawa Dwipa dihiasi 7 kerajaan, Pulau Emas dan Perak, kaya dengan tambang emas sebagai salah satu bagian paling jauh di bumi. Ahli geografi Yunani, Ptolemeus, juga menuliskan tentang adanya negeri emas dan negeri perak, dan pulau-pulau lain seperti Pulau Labadlu, yang berarti Pulau Padi. Ptolemeus menyebutkan di ujung barat Labadlu atau Jawa Dwipa terletak Agrire, yaitu kota Perak. Kota Perak itu kemungkinan besar adalah kerajaan Sunda kuno, Salaka Negara, yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Salaka dalam sejarah Sunda atau Wangsakerta disebut juga Raja Tapura. Salaka diartikan perak, sedangkan negara sama dengan kota, sehingga Salaka Negara banyak ditafsirkan sebagai kota perak. Di Pulau Jawa juga berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit tercatat sebagai kerajaan terbesar di Nusantara yang berhasil menyatukan Kepulauan Nusantara, Milu Putih Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina. Menurut banyak pakar, pulau tersubur di dunia adalah Pulau Jawa. Hal ini masuk akal karena Pulau Jawa mempunyai konsentrasi gunung berapi yang sangat tinggi. Banyak gunung berapi aktif di Pulau Jawa
Gunung inilah yang menyebabkan tanah Jawa menjadi sangat subur dengan kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Selanjutnya Kepulauan Sunda Kecil, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, kepulauan wisata. Ptolemeus menyebutkan adanya 3 buah pulau dinamai Sunda yang terletak di sebelah timur India. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian ahli-ahli ilmu bumi Eropa menggunakan kata Sunda untuk menamai wilayah dan beberapa pulau di timur India. Sejumlah pulau yang kemudian dibentuk dari dataran Sunda diberi nama dengan menggunakan istilah Sunda pula, yakni Kepulauan Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Besar ialah himpunan pulau besar yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Sedangkan Sunda Kecil merupakan gugusan Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor. Kemudian Kalimantan, Pulau Lumbung Energi. Dahulu nama pulau terbesar ketiga di dunia ini adalah Waruna Dwipa, yang artinya Pulau Dewa Laut. Kalimantan dalam berita-berita Cina disebut dengan istilah Cindi PC. Dan Nusa Kencana adalah sebutan Pulau Kalimantan pada naskah-naskah Jawa kuno. Orang-orang Melayu menyebutnya Pulau Hujung Tanah. Borneo adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda. Pada zaman dahulu, pedagang asing datang ke pulau ini untuk mencari komoditas hasil alam berupa kamfer, lilin, dan sarang berlun walet. Kemudian melakukan barter dengan guci keramik yang bernilai tinggi dalam masyarakat Dayak. Para pendatang India maupun orang Melayu memasuki muara-muara sungai untuk mencari lahan bercocok tanam dan berhasil menemukan tambang emas dan intan di pulau ini. Kemudian Sulawesi atau Pulau Besi. Orang Arab menyebut Sulawesi dengan nama Solibis. Orang Belanda menyebut pulau ini dengan nama Celebes. Pulau ini telah dihuni oleh manusia sejak 30.000 tahun yang lalu. Terbukti dengan adanya peninggalan purba di pulau ini. Contohnya adalah lokasi prasejarah zaman batu lembah Besoa. Nama Sulawesi konon berasal dari kata Sula yang berarti pulau dan Wesi yang berarti besi. Pulau Sulawesi sejak dahulu adalah penghasil besi, sehingga tidaklah mengherankan Usu dan sekitar Danau Matana mengandung besi dan nikel. Sampai saat ini, Sulawesi sangat kaya raya akan bahan tambang meliputi besi, tembaga, emas, perak, nikel, titanium, mangan semen, pasir besi atau hitam, belerang, kaolin, dan bahan galian C seperti pasir, batu, kerikil, dan teras.